Halo, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng Rizky Abadi, tetangga online kamu. Buat kalian yang lagi mau bangun rumah, renovasi rumah, atau bahkan lagi mau punya rumah, nggak apa-apa. Kalian bisa datang ke acara ini, karena sekarang saya mengajak kalian ke Indo Build Tech Expo 2026 Part 1. Yuk! Pulang kerja, habis beres-beres, rumah enaknya ngapain? Nonton YouTube Mas Rizky. Santai di rumah, ya cuma tiduran aja, enaknya ngapain? Nonton YouTube Mas Rizky. Tetangga online kamu, teman wujudkan rumah impianmu. Tetangga online kamu. Tetangga, jadi ini adalah hari pertama dan saya ngerasa excited banget ya. Dan acara ini event terbesar buat kalian yang lagi nyari desain interior atau bahkan perlengkapan untuk rumah dan juga yang lainnya. Dan ini baru aja mau dibuka, nih peresmiannya dilakukan sama Menteri. Yuk kita lihat sama-sama ada apa aja sih di dalam. Yuk. A very good morning, ladies and gentlemen. Welcome to opening ceremony Indo Build Tech Expo 2026. Jadi buat tetangga online yang mau datang ke sini, caranya gampang aja. Kalian langsung datang ke ICE BSD. Buat yang belum tahu bisa cari di Google Map dan kalian bisa langsung register di lokasi atau bisa register dari rumah melalui website di deskripsi ya. Kalau datang ke lokasi kalian bisa register di sini. Bisa register di sini tetangga. Nah, kayak gini nanti ditembak sama masnya. Nah, langsung bisa masuk dan ini gratis alias free ya. Nggak perlu bayar apa-apa. Yuk, kita lihat. Makasih, Mas. Jadi Indo Build Tech Expo 2026 adalah event atau pameran building material, interior design, dan juga arsitektur terbesar. Dan ini bisa kalian lihat tetangga, di sini ada ratusan tenan-tenan dan brand yang bisa lihat produk-produk terbaru mereka dan juga display-display yang bakalan menginspirasi. Jadi kalian bisa seharian di sini, kalau nggak cukup sehari juga bisa besoknya lagi, bisa 2 hari, 3 hari, sampai 4 hari karena event ini diadakan dari mulai tanggal 8 sampai 12 Juli 2026. Jadi langsung aja datang ke sini ya, gratis tetangga. Oke, tetangga online. Jadi kalau kalian mau bangun rumah atau lagi mau renovasi rumah, wajib kudu banget datang ke acara ini Indo Build Tech Expo 2026 karena di sini udah banyak ratusan tuh, ada banyak ratusan tuh sampai di koridornya aja penuh. Ini baru hari pertama, gimana kalau weekend? Wah, seru banget. Sekarang kita lihat dalamnya, yang di hall-hall tuh ada apa aja sih? Nah, jadi nggak usah takut ya kalau main ke sini karena aksesnya banyak dan besar-besar. Jadi nggak ada tuh cerita desek-desekan atau apa. Dan sekarang kita udah ada di depan booth Dexon. Yuk kita lihat. Ini dia, di paling awal kita akan langsung ketemu dengan Smart Door Lock. Ini udah banyak banget pilihannya. Mau yang fungsinya seperti apa, mau bukaan kanan, mau bukaan kiri. Di Dexon ini udah lengkap banget. Tapi selain Smart Door Lock, ternyata mereka masih punya banyak hal lainnya. Yuk, ikutin. Terus di booth-nya Dexon juga ada yang unik nih. Ini namanya Electric Towel Holder. Jadi bener-bener dia elektrik supaya bikin jemuran kita atau jemuran handuk kita atau pakaian yang buru-buru ingin kita pakai bisa langsung di ini aja. Set, ada mode-modenya tuh. Sampai suhunya juga bisa kita setting tuh. Dan ini minimalis banget look-nya, lihat. Instalasinya kalau bener ya, nggak ada kabel-kabel tuh. Jadi buat kalian yang lagi mau renovasi rumah atau mau mungkin mempercantik kamar mandi, ini bisa banget ditaruh di kamar mandi. Tinggal digantung aja, handuk bisa muat sampai 1, 2, 3, ada 3 rak dan di atasnya masih bisa menempatkan sesuatu yang lainnya. Oke, kita lihat-lihat lagi yuk. Terus ngomong-ngomong soal sanitary, Dexon juga punya nih. Ini ada berbagai macam keran untuk di kamar mandi ataupun bisa di wastafel, juga pilihannya banyak. Selain itu, Dexon juga punya beberapa material atau seri yang mewah. Tapi saya mau lihat yang ini dulu nih. Di sini ada bathtub yang
keren banget. Bathtubnya nggak terlalu besar ukurannya, tapi modelnya stylish banget. Kalau yang ini barusan habis dipakai buat live painting. Tuh, cakep ya. Jadi kalau kalian hobi gambar mungkin bisa digunakan. Tapi yang keren lagi yang ini nih, tetangga. Ini ada bathtub warna biru yang transparan kayak gini. Ini cocok banget buat kalian yang suka nuansa rumahnya warna-warni. Jadi sanitary juga ternyata Dexon ngeluarin ya. Tuh, bisa kalian lihat. Sekarang ada apa lagi sih? Yuk ikutin terus. Dan untuk keperluan handle pintu di rumah, Dexon juga punya nih. Ini ada handle tarik yang besar-besar. Dan untuk levernya, nih banyak pilihannya. Pilihan lever handle-nya mau dari kanan ke kiri ataupun dari kiri ataupun model yang seperti apa, ini udah banyak banget. Oke, kalian kalau datang ke sini bakalan bingung, gue pilih mana ya, gue pilih yang mana ya. Ini bagus, tapi enaknya lagi di sini selain model, dia juga ada warna-warna tertentu ya. Jadi kalian bisa pilih model dan warna yang sesuai dengan tema rumah kalian. Yuk, kita lanjut ke booth yang lainnya. Oke, next. Kalau sanitary udah, yang nggak kalah penting ini nih. Yaitu adalah bak penampungan air. Sini, ngomong-ngomong produk yang satu ini tentunya udah nggak asing lagi ya buat kalian. Sekarang kita lagi ada di depan booth-nya Penguin. Bisa kalian lihat, rupanya mereka berinovasi ya. Setelah puluhan tahun ada di Indonesia, akhirnya mereka melakukan inovasi seperti ada seri-seri warna-warna yang berbeda dari produk-produk mereka. Biasanya kan kalau kita lihat tuh Torrent warnanya orange, kuning. Tapi sekarang Penguin berinovasi, dia udah mulai berani pakai warna kaki seperti ini, warna biru, kemudian warna-warna earth tone seperti warna hijau seperti ini. Dan modelnya pun bagus ya. Di sini mereka mendisplay 3 produk dengan model yang tinggi gitu. Jadi kalau kalian punya duct Torrent yang space-nya nggak terlalu luas, tapi kalian tetap ingin punya tempat penyimpanan air yang mumpuni, ini bisa jadi solusinya. Karena dia diameternya tidak terlalu besar, tapi kapasitasnya tetap besar. Yang satu ini saya lihat dia kapasitasnya bisa sampai 800 liter. Sekarang kita lihat dalamnya ada apa aja sih. Oke, masuk lebih dalam. Di sini ada 3 buah produk yang mungkin juga kalian familiar. Bentuknya masih mirip dengan produknya mereka yang lama, cuma warnanya udah disesuaikan dengan warna-warna kekinian. Udah gitu, yang saya suka lagi, mereka udah ada langkah maju nih. Artinya sudah memberikan servis yang lebih baik ya, karena udah dikasih kaki. Nah, ini ada yang kakinya dari besi seperti ini ataupun dari Torrent-nya seperti itu tuh. Biasanya pemilik rumah tuh suka kesulitan ya, apalagi kalau pemilik rumah pertama bangun dari awal, terus tukangnya juga nggak tahu. Mereka bikin posisi duct Torrent sejajar dengan pompa. Artinya nggak ada ketinggian berbeda dengan pompa. Itu bikin pompanya nggak bisa menyemprot dengan kencang karena aliran air dari Torrent-nya tidak deras. Jadi fungsinya ditinggiin seperti ini supaya posisi air lebih tinggi daripada posisi pompa. Tapi ini udah bagus nih. Dikasih kaki, jadi nggak perlu bikin-bikin lagi panggung di rumah karena udah dikasih modal tangki, kaki buat tangki di sini. Dan yang unik lagi di sini, ini. Ini keren sih. Ini saya baru lihat di Indo Buildtech Expo 2026 nih. Modelnya kayak apa ya? Kayak botol minum. Walaupun bentuknya unik, tapi dia garansinya masih sama ya. Produk-produk Penguin garansinya puluhan tahun. Di sini malah jelas-jelas mereka mencantumkan 38 tahun. Warnanya juga unik-unik, udah kayak batu-batuan alam ya. Jadi ini adalah inovasi baru mereka ya untuk memanfaatkan space yang terbatas di rumah-rumah minimalis ataupun di rumah-rumah yang mungil. Dia punya lebar sekitar 51 cm, artinya cuma setengah meter. Jadi dia modelnya ramping tapi muatnya tetap banyak. Kayak yang ini walaupun kelihatannya slim, kapasitasnya sampai 700 liter. Udah gitu, kapasitasnya besar ya, 700 liter walaupun dia slim, udah gitu dia modular. Masih bisa disambung-sambung, jadi nanti bisa terhubung satu sama lain dari tangki-tangki penyimpanan air ini. Keren ya inovasinya. Tetangga, tangki air udah. Nah, di sini masih banyak banget pilihan sama kayak ini nih, misalnya nih, ada pintu tuh, unik-unik banget ya. Motifnya kayak papan catur. Materialnya apa ya? Aluminium? Iya.
semua aluminium ini. Full. Ya, enaknya kalau datang langsung gitu, bisa konsultasi, bisa tanya-tanya, bisa pegang-pegang langsung. Boleh. Jadi di Lawang Sewu ini semuanya produknya pintu aluminium. Kita mostly memang pakainya aluminium. Oke. Sebenarnya ini inovasi terbaru dari kami Ah. dan launching pertama kali pun di sini. Untuk saat ini kan kita nge-guide itu nggak cuman untuk end user ataupun owner, tapi kita juga arsitek, Oke. konsultan. Baik. Sedangkan arsitek itu kan wawasannya jauh banget ya. Nah kita kasih nih, karena sebelumnya memang kita pintu polos banget. Menurut Kak Sabrina, pintu motif seperti ini cocoknya dipasang di mana? Kalau untuk motif kayak gini, lebih disaranin sebenarnya di pintu kamar ya mungkin ya. Oke. Gitu. Soalnya mungkin kalau misalkan di pintu utama nanti kayak eye catching banget nih Oh iya. rumahnya gitu. Kalau yang suka bisa jadi patokan GoFood. Betul. Iya. Nanti ditanyain rumahnya yang mana Kak? Itu yang pintunya papan catur. Ya, gitu maksudnya. Malah jadi beda sendiri Jadi kan landmark. gitu. Nah, kalau di belakang kakak itu pintunya ini biasa dibuat untuk pintu apa? Biasanya kan kalau kayak gini toilet itu kan di bawah dan itu kecil Betul, banget. Nah, betul. kita punya inovasi nih dan Selaras Lawang Sewu itu loafernya beda. Kalau misalkan loafer itu kan cuma satu sisi. Iya. Nah, kita sudah dua sisi. Oh ya? Jadi lebih privacy. Yang bisa masuk ke dalam sini cuman angin aja. gitu. Bener nih nggak bisa kelihatan. Bener, coba Saya coba aja. ya? Coba aja. Oh iya. Biasanya kalau satu sisi kelihatan nih. Iya, agak keintip kan. Nah, Iya. kita bikin yang lebih privacy. Sini. Oh, jadi dia gini. Jadi dia Iya. saling berlawanan ya. Betul. Ah. Ini pun juga bisa custom. Oke, tapi beneran loh. Nih lihat tangan saya. Menarik. Nah, di Selaras Lawang Sewu ada apa lagi nih? Selain ada pintu aluminium, pastinya kita ada pintu kaca. Oh, Jadi kaca. bisa nih sekat untuk antara indoor sama outdoor, kayak gitu bisa. Dan ini sudah temper kacanya. Bisa sampai lebar berapa? Kita lebar maksimalnya itu ada di 4 meter. Tingginya? Maksimal di 3,4. Wih, tinggi loh itu. Tinggi dong. Saya nggak expect, saya kira bakal cuma 2,5 atau 3 meter lah. Enggak. Bisa sampai 4 meter. Bisa. Menarik. Menurut tetangga online cocoknya pintu-pintu kayak gini dipasang di mana nih? Saya pengen tahu pendapat kalian. Oke, saya lihat-lihat lagi ya Kak. Boleh? Thank you ya Kak. Terima kasih banyak. Next, kita mau lihat mana lagi ya. Kalau dimampirin satu-satu, seharian saya yakin masih kurang. Makanya ini diadain dari tanggal 8 sampai tanggal 12. Supaya kalau misalnya satu hari nggak cukup, ataupun kalian punya waktu yang nggak pas, bisa datang di waktu yang lainnya. Sini. Ini ada standnya Rucika. Saya lihat unik sekali ya. Halo Mas. Gimana air mengalir sampai jauh. Waduh, kita udah hafal ya slogannya. Kirain tadi patung loh, ternyata gerak. Iya Bapak. Thank you ya. Kita lanjut lagi ya. Ayo, selangga. Nah, tadi saya masuk dari 5. Ini sekarang dari entrance 6. Nah, jadi kalau kalian datang ke sini nggak usah khawatir karena areanya luas, dari pintu mana aja bakalan ketemu tetangga. Dan kalau kalian ingin bangun rumah yang instan, cepat, bebas rayap, anti gempa atau tahan gempa, bukan anti gempa maksud saya. Nah, ini bisa pakai produknya dari Tata Logam. Jadi mereka spesialis ini ya, pakai bangun rumah pakai baja, tapi bukan baja yang ringan, dia pakai baja ringan khusus buatan mereka sendiri. Jadi kalau di sini sistemnya kalian bisa ngedesain rumah, kemudian pesan ke mereka, nanti mereka buatkan modulnya, nanti estimasi biayanya, dan nanti instalasinya dari mereka yang datang ke rumah dan install sesuai dengan model yang kalian inginkan atau kalian tentukan. Sekarang kita lihat-lihat yang lainnya. Yuk, di sini juga ada produk seperti papan, tapi bukan papan kayu, dari RB Sera. Ini keterangannya coba injak, tapi karena kayaknya saya ribet kalau lepas sepatu, saya pegang pakai tangan aja ya. Sekilas feel-nya kayak kayu, tapi di finishing kayak duko gini ya tetangga. Saya kurang tahu nih, tapi keras. Solid sih, diinjak juga. Nah tuh, solid, nggak ada getar-getarnya gimana. Kita lihat-lihat yang lain yuk, sini. Ini adalah boothnya Green Alu. Mereka adalah maker produk pintu dan jendela. Sesuai namanya, materialnya menggunakan aluminium seperti ini. Dan lucunya lagi, dia bisa bikin produknya melengkung gitu ya. Aluminium tapi melengkung. Nih, langsung dipasang di pintu utamanya.
kayak gini. Kacanya melengkung, pintunya melengkung, dan feel-nya cukup kokoh. Sekarang kita lihat dalamnya kayak apa. Yuk. Biasanya di tengah-tengah dari hall-nya atau di tengah-tengah dari instalasinya itu suka dikasih semacam landscape ya. Tapi kalau punyanya Green Alu, dia pakai landscape juga, tapi landscape-nya adalah terdiri dari profilan produk-produk mereka. Jadi jenisnya banyak banget, kalian bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan atau selera kalian nih. Kita lihat lebih dalam. Sekarang saya mau nanya-nanya beberapa produk dari Green Alu nih, yang udah ditemenin sama Mas Aldi. Kalau ini pintu yang model kayak apa nih Mas? Jadi ini basicnya tuh sliding, hanya Ya. kita tambahkan beberapa ornamen. Jadi ornamennya itu adalah, ini tuh bukan list tempel, tapi kita profilan sendiri dia. Dia megang kaca ini dan kaca ini masing-masing kepegang. Bisa Sama ya? profilnya, betul. Bisa. Jadi bukan tempelan nih, nyatu dia. Nyatu. Luar biasa. Nih supaya kelihatan bedanya, yang di luar ini kaca biasa, yang ini kaca moru. Betul. Nah, jadi bukan tempelan. Keren Mas. Ini jadi motifnya udah ditentukan atau bisa custom? Custom. Custom. Masih Gokil. Cocok nih. Terus Mas Aldi di sini punya pintu unik. ini juga Yang kita mana? ada pintu pivot. Basicnya itu slim series kita. Serius nih pintu? Betul. Ini dia bentuknya S dan ini aktif 360. Wih, gokil. Buat yang mau bikin hotel, siapa tahu nonton video ini, nih pakai pintu yang model kayak gini, dijamin unik. Terus ada pintu unik apa lagi di sini? Ini juga kita ada slim series kita. Ini khusus heavy duty, ini khusus untuk bukaan besar. Oke. Yang sekarang terpasang itu tingginya 6 meter. Mas, beneran itu 6 meter? Ya betul, ini tingginya 6 meter, lebarnya 6,3, kita bagi 3 daun. Oh, gokil. Dan Jadi, ini automatic. oh, jadi per daunnya berapa kira-kira? Ini sekitar 2 meteran. 2 meteran. Dan ini dia profilnya slim. Jadi looks-nya lebih clean kita. Ah iya. Saya baru lihat ada profilan pintu setipis ini, tapi tingginya bisa 6 meter. 6 meter. Lebarnya satunya 2 meter. Wow. Kira-kira cocok dipasang di mana? Arah taman belakang, kolam renang. Karena tugas utamanya tuh dia untuk ngejar view kan. Oke. Dan ini kelebihannya juga kita flat, relnya itu flat dengan lantai. Oh iya dong. Betul. Saya kira cekung nih. Nah ini kita tutup juga, jadi memang ada satu space untuk nutup biar sama dia. Oh. Jadi dia bisa masuk. Gokil. Jadi sistem otomatiknya gimana tuh Mas modelnya? Sistemnya kita motorized-nya itu dia built-in di dalam profil, jadi nggak kelihatan. Ah, oke. Bisa beli tanpa motornya atau Bisa, versi manual Versi bisa. manual bisa. Dan masih aman dibuka tutup Masih manual? aman, betul. Oke. Mungkin Dia- boleh kita coba versi manualnya. Ayo. Di sini ada versi manualnya. Oke. Ini range-nya kalau kurang lebih itu di atas 300 kilo per satu daunnya. Ini boleh silakan dicoba buka tutupnya. Cobain ya. Untuk dapat feel-nya itu kayak gimana. Saya bayangin kalau pintu segede gini, kaca full lagi, bakalan berat. Ternyata, enteng. Dan kalau yang manual, kalau yang otomatis maksud saya, dia pakai remote kah atau orang bisa baca Jadi ada sensor kah? beberapa opsional sih yang bisa kita pilih. Nanti itu tinggal ditentukan. Yang Oke. terpasang sekarang kita pakainya touch di sana. Oh, ada kemungkinan pasang sensor? Pernah buat? Pernah buat ya? Betul, pernah buat. Yuk, kita ikutin terus. Sini. Jadi kalau ini kan kita jendela-jendela tuh ini versi manual. Iya. Jadi kita ada unit jendela sliding yang khusus untuk kedap suara. Oke. Jadi dia model bukanya tuh kayak pintunya mobil Alphard. Oh, oke. Dia nge-slide begini. Oke. Kalau butuh sirkulasi, Hah? dia bisa standby. Wih, kayak pintu-pintu di Eropa gitu saya lihat. Betul. Kita adopsi sistemnya tuh sistemnya Eropa. Ah, Mau yang lebih effortless bisa ada di sini. oke. Ini jauh lebih effortless lagi. Kita nggak perlu. Pantesan nggak ada handle-nya. Cocoknya taruh di mana nih pintu? Cocok untuk desain area void. Iya. Cocok ya? Buat di jendela tangga tuh. Iya, betul. Yang tinggi, males naiknya juga. Dan bisa dimotif. Nah, jadi kalau kalian mau pakai inisial nama kalian dan istri bisa juga. Oke deh, Mas Aldi makasih banyak ya. Sama-sama. Udah nemenin kita keliling Green Alu. Sukses Ya. terus buat Green Alu. Terima kasih banyak, Pak. Oke, tetangga, yuk ikutin terus. Kita keliling lagi. Next, tetangga, kita mau lihat ke booth-nya Duma Rooftop.
ini bisa jadi pilihan kalian. Nah, Duma itu produk panel-panel seperti ini. Jadi banyak banget modelnya, warnanya, motifnya. Nih, kalau panel semua nih. Bagus ya. Kalau tembok-tembok di rumah ada yang mungkin bergelombang ataupun retak rambut, kalian udah capek benerinnya, dibenerin begitu lagi, dibenerin gitu lagi. Ya bisa ditutup aja sih pakai material kayak wall panel seperti ini nih. Tadi kan saya bilang material atap UPVC dari rooftop ya. Ini ada sampelnya juga. Ini ada yang solid dan juga ada yang semi transparan. Warnanya juga macam-macam. Kalian bisa pilih suka yang warna apa. Dan rooftop ini produk lama juga, cukup senior juga di dunia peratapan UPVC. Kalau tadi kalian udah lihat beberapa pilihan wall panel, saya baru tahu mereka punya yang profil hitam seperti ini. Ini motifnya kayak kayu ya, tapi kayu yang gelap hitam. Saya rasa kayak ebony atau olin gitu ya. Dan ada yang motifnya siku juga kayak gini. Cocok nih buat yang temanya Japandi ataupun Skandi, atau yang seperti saya bilang tadi, kalau misalnya dindingnya butuh ditutup, dosa-dosanya bisa pakai produk ini. Bagus, yuk. Kalau dari tadi kita udah lihat yang di area bagian depan, nah sekarang kita telusuri bagian belakang, yuk. Sini. Di belakang sini juga nggak kalah menarik tetangga. Jadi kalau kalian main ke Indo Buildtech Expo 2026-41, kalian telusuri juga area belakang sini. Nah, tuh ada furniture-furniture kayak gini. Cocok banget nih buat di rumah. Nah, kalau kalian mau lihat-lihat opsi lain, misalnya atap aspal gitu ya. Nah, ini ada beberapa pilihan. Oh, ada berbagai pilihan motif dan juga warna. Nah, kita lanjut. Nggak sia-sia ya, menelusuri bagian belakang sini. Saya barusan lihat ada material yang unik banget nih. Mereka produknya adalah kawat-kawat baja seperti ini. Dan ini banyak banget motifnya, jarang ditemui ya. Kita lihat luarnya nih. Jadi kalau kalian butuh pagar tapi nggak terlalu solid tapi nggak terlalu ngeblok gitu ya, bisa pakai produk yang seperti ini nih. Cukup tebal, nggak goyang kalau cuma pakai jempol. Motifnya macam-macam. Ada yang horizontal, ada yang vertikal, tergantung instalasi kalian aja. Dan kalau mau pasang bronjong, ala-ala bronjong kayak di kafe-kafe juga bisa nih. Bisa dimanfaatin begini. Cakep. Yuk, kita lihat dari depan. Oke, tetangga online. Sekarang saya udah bareng sama Mas Rizky dari Bevananda. Salam kenal semuanya. Salam kenal Mas Rizky, saya juga Rizky. Sama-sama Rizky ya. Saya tadi, gini Mas Rizky, saya tadi di depan udah bilang ke tetangga online, material yang kayak gini nih nggak ditemui di toko-toko material. Betul. Nah, Bevananda sendiri sebenarnya merupakan manufaktur kawat baja. Oke. Nah, spesialisasi kita sebenarnya ada di fencing solution, erosion control solution, dan juga wire mesh solution seperti itu. Salah satunya adalah Bevaston Fence. Ini merupakan inovasi terbaru dari PT Bevananda Mustika, di mana sekarang kayaknya perumahan seperti itu ya, mulai mengarah ke industrialis, juga seperti itu ya. Makanya kita berinovasi untuk menghadirkan Bevaston Fence ini. Oke, sekarang saya mau coba kulik ya. Boleh. Jadi Mas mengeluarkan produk ini kawat baja ini, ketebalan berapa mili? Ketebalannya 4 mili. 4 mili. Ini berapa senti Mas antara ini Mas? 50 cm. Terus dia untuk lebarnya berapa Mas kira-kira? Lebarnya ada di 15 cm. 15 cm. Jadi kita menyesuaikan dengan rata-rata batu yang bisa dipakai. Oke. Seperti itu. Jadi sebenarnya nggak terlalu bulky ya? Iya, nggak terlalu lebar bulky. Ya? Ibaratnya kalian pasang, misalnya bikin ya dari bata ringan, itu kan 10 cm belum finishing. Kalau di finishing kanan kiri bisa 15 cm juga. Nah, di lapangan banyak orang yang suka custom. Selain ukurannya nggak sesuai, ukuran mesh-nya ini nggak sesuai, itu juga ada concern ke ketahanan karat. Nah, untuk bahan bakunya kita sendiri, kita udah dilapis heavy galvanized atau juga Beziloom. Beziloom ini lapisan antara zinc plus aluminium. Jadi ketahanan terhadap karatnya lebih baik. Jadi memang Bevananda ini adalah produsen kawat baja. Kawat baja. Kalau biasanya main yang kawatnya baja yang mana nih? Ini ada kawat chainlink. Chainlink ini kita pakai di sarana olahraga. Oh ya. Ya. Pernah lihat. Seperti ini kita pakai di JIS. Saya pernah lihat di Mandalika juga pakai kawat gini. Mandalika juga kita yang supply. Oh. Jadi di sini ada bener. referensi projectnya. Kita juga bisa supply pagar seperti ini. Oke.
Ini pagar-pagar khusus untuk lapas dan data center. Oke, nggak apa-apa sih, selera ya kan? Iya, selera kan. Keren nih. Jadi tetangga online sekarang udah tahu ya kemana kalau mau nyari kawat baja. Betul. Kalau mau feel-nya langsung, mau lihat langsung, dapat experience dan konsultasi langsung dengan Mas Rizky bisa datang langsung ke Indo Buildtech Expo 2026 Part 1 yang ada di ICE BSD. Makasih banyak Mas Rizky ya. Thank you Mas Rizky, senang ketemu dengan Mas Rizky. Senang ketemu dengan Mas Rizky. Kita mau lanjut keliling. Siap, Oke. thank you. Yuk ikutin terus tangga. Next untuk urusan lantai, di sini juga banyak pilihannya. Salah satunya ada dari Platinum nih. Ini bootnya gede banget, ada di paling depan juga, jadi gampang ditemuin. Dan kalau kalian lagi cari granit tile ataupun keramik, bisa mampir sini. Yuk kita lihat mereka punya apa aja. Sini, kalau kalian tinggal sama orang tua ataupun masih punya anak kecil, kayaknya cocok nih pilih yang punya fitur anti slip kayak gini. Walaupun dipasang di bidang miring seperti ram kayak gini, ini permukaannya tetap keset. Aman banget ini. Jadi kalau misalnya di rumah ada orang tua ataupun ada anak-anak, pilih yang seperti ini tetangga, supaya lebih aman ya. Di sebelah sana itu ada Artisan Translucent. Nah, kita lihat yuk kayak apa. Jadi sekarang kita mau lihat Bioluminance Sinter Stone. Ini yang pertama ya, dari titanium. Jadi dia adalah material sinter stone, tapi mirip dengan kulit batu gitu ya. Saya mau kasih lihat kalau ini kayak semacam plat besi. Padahal ini adalah material sinter stone. Looknya kayak kasar gitu, looknya kayak berkarat gitu, ataupun looknya rustic. Jadi cocok buat di rumah kalian yang menerapkan konsep modern kontemporer. Kita lihat ada apakah di balik tirai ini. Silakan, Permisi. silakan. Halo Pak, apa kabarnya? Baik. Wah, tadi di depan saya udah lihat judul besar tuh. Ada Judul besar, ya. Bioluminance. Iya, Itu artinya apa sih Pak? Jadi ada efek-efek seperti menyala glow in the dark. Kondisi kayak gini ada yang berubah nggak? Kayak seperti sinter stone biasa kan? Iya. Nah, coba kita lihat kalau begini. Nah, Weh. Wow, cakep Pak. ya. Ini sinter stone-nya mulai dari ukuran berapa Pak? Kalau mau Sinter pesan? stone kita cuman satu ukuran sebenarnya, slide besar 120 240. Ya ini tadi siang kita dapat Mori, penghargaan Mori. Wow. Ya, jadi yang pertama ya, jadi batu sinter pertama dengan efek bioluminance. Luar biasa. Nah, jadi ini semuanya karya anak lokal nih. Nah, menurut Pak Gitu. Jali ini cocoknya dipasang di mana nih? Wah, Material seperti macam-macam tergantung kebutuhan ya. Misalnya area kafe yang butuh itu atau misalnya pengen kamar tidurnya barangkali. ini. Kalau di fasad kira-kira gimana? Kalau di fasad kena matahari hilang. Iya, kena oke. matahari sih hilang gitu. Oke deh kalau gitu. Ya, jadi kalau dia kena matahari sama kayak ini kan nggak terlalu kelihatan nih ya Iya. kan. Jadi kalau once kita, nah efeknya kan Oh iya. beda gitu loh. Ya sama kayak kita ngecas mainan afterglow efek deh. Iya, keren ini. Keren. Ini baru lagi ya, khasanah material baru lagi Ya, nih. yang kita baru harus temui ini. supaya secara industri kita sama-sama membangun negeri ini, jadi semuanya semangat keluarin inovasi baru. Keren Pak Jali. Ya. Makasih ya. Sama-sama. Udah ngejelasin. Silakan. Kita mau lanjut keliling. Monggo. Terima kasih. Toren udah. Sanitary udah, atap udah, lantai juga udah, sampai pintu pun udah. Sekarang kita cari yang terang-terang ya. Itu artinya kita mau lihat-lihat lampu. Dan kita mau main ke boothnya Inlight. Tuh lihat. Cahayanya bagus. Itu dipantulkan melalui tirai-tirai tipis ini. Jadi kalian bisa lihat actual warnanya. Inlight ini jual lampu ya, bukan jual tirai. Jadi produknya yang di display itu ada di atas. Dan ini juga bagian dari boothnya mereka. Dikasih tirai-tirai seperti ini. Supaya kelihatan ya tetangga. Ya, kita sekarang masuk lebih dalam. Yuk, sini yuk. Nah, ini dia. Beberapa contoh ya tetangga. Mulai dari angle-nya sampai temperaturnya. Temperatur ini menentukan warna dari cahayanya. Makin rendah, warnanya jadi makin kuning. Semakin tinggi, semakin putih atau mirip dengan warna matahari ya. Kayak di sini 2700 semua, sini 2700 sampai di sini 4500. Tapi kalau kalian suka yang putih banget, nah ini pilih yang 6500. Ini udah kayak lampu neon biasa warnanya. Oke, kita lanjut. Lucu ya? Boothnya Inlight keren juga nih. Abstrak, tapi tetap cakep. Nah, ini mereka juga kasih display phenomenological character of light. Jadi mereka menggambarkan karakter cahaya. Nah, ini dia
lewat unsur-unsur di sini kayak dikasih kayak apa nih, bambu ataupun rotan gitu. Dan dia membentuk tekstur-tekstur di sebelah sininya. Selain main lampu, ternyata Inlight juga mengeluarkan produk kayak gini nih. Ada saklar, kemudian ada untuk saklarnya LAN atau LAN gitu ya. Ada stop kontak juga. Nah, modelnya juga macam-macam, warnanya macam-macam. Sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Tapi yang ini modelnya cukup kekinian ya. Nah, tuh, tactile juga. Nah, mereka punya koleksi lampu macam-macam tetangga. Nah, yang ini juga ada yang LED juga, tapi modelnya filamen. Ini kayak lampu jadul nih. Nih, filamen bentukannya, tapi dalamnya udah LED. Jadi walaupun bentuknya old school, tapi teknologinya terkini ya. LED itu supaya lampunya punya masa atau daya tahan yang lebih baik daripada lampu lama, lampu bohlam biasa. Warnanya juga udah disesuaikan. Ini udah pakai 3000 yang ini, 3000 Kelvin. Nah, itu beda ya. Ini 2400 nih. Kalau kalian butuh LED strip, mereka juga ngeluarin. Dan LED stripnya bisa dipilih mau yang ada bintik-bintiknya atau mau yang nggak ada dotnya. Warnanya juga macem-macem. Memang Inlight cocok lah ya. Variannya banyak banget. Kayak di sini, kalau kalian pecinta downlight, ini downlight semua. Nah, ini LED downlight ya. Jadi kalau kalian beli lampunya udah dapat sama rumahnya. Nggak perlu lagi pasang rumah baru ataupun ganti lampunya doang. Jadi ganti langsung seininya. Sesuaikan aja sama selera dan kebutuhan kalian tetangga. Nggak terasa, saya sudah sekitar hampir 8 jam di ISBSD, di Indo Build Tech Expo 2026 Part 1. 8 jam itu nggak terasa loh. Tadi saya cuma break itu makan, minum, sholat. Sisanya saya keliling-keliling ngeliatin booth satu-satu. Dan ya puas sih akhirnya ya tetangga online. Kayaknya kalau kalian masih belum tahu weekend ini mau kemana atau memang belum ada acara, kalian datang aja langsung ke Indo Build Tech Expo 2026 Part 1 di ISBSD ini. Jadi acaranya gratis, kalian langsung register aja lewat link yang saya taruh di deskripsi. Atau kalau mau kalian datang tenggo gitu, langsung daftar di sini juga bisa. Semuanya gratis, nggak ada biaya apapun tetangga. Oke, ditunggu ya di Indo Build Tech Expo 2026 Part 1. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Dia mengandalkan gratifikasi.